Saya ke Mas Mukti dan juga ke Pak Wawan dulu kalau begitu untuk kita ngobrol kali ini. Menurut Pak Wawan, tanpa bermaksud untuk memperpanjang pro dan kontra, eh, mungkin maksud dari Kementerian Agama nanti kita perjelas adalah hal-hal semacam ini terjadi begitu. Di BIN sendiri melihatnya seperti apa sebetulnya? Penyusupan radikalisme ini memang seperti itu juga, Pak Wawan? Ya, sebetulnya ini adalah lebih kepada early warning. Apa yang disampaikan oleh Pak Menak itu, Kewaspadaan kita. waspadaan dini, cegah dini, deteksi dini, supaya kita semua lebih kepada upaya pencegahan, Ya. supaya tidak ada kejadian seperti apa yang dimaksud itu. Sehingga kita ingin supaya semuanya soft, semuanya lebih kepada upaya pembinaan umat dan lebih mengedepankan pada bagaimana ukhuwah ini bisa kita jalin. Ya. Dan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dipenuhi oleh hate speech atau saling hujat, intoleransi, atau pemikiran membelah kepada lini perbedaan. Ya. Tapi bagaimana memajukan umat ini dari pemikiran-pemikiran moderat dan modern. Bagaimana kita juga perlu mengembangkan keekonomian umat, teknologi umat, pemikiran untuk lebih pada era kompetitif yang mendorong kepada keunggulan. Tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan yang membelah tadi. Iya. Jadi ini pandangan kami mengarah ke sana. Dan semua pihak, apalagi Badan Intelijen Negara, selalu memberikan literasi publik. Kami punya unit patroli 24 jam, patroli cyber yang kalau ada saudara-saudara kita, adik-adik kita, ataupun siapapun yang memberikan pemahaman-pemahaman yang mengarah ke itu, selalu kita ingatkan, kita masukin ke situ untuk... Itu terdeteksi terus oleh BIN tuh Pak ya? Ya, karena 24 jam dilakukan. Dan semuanya ini ada, yang ada seperti itu, tapi kita mencoba netralisir sebelum ini menjadi sebuah tuntutan hukum, karena ada undang-undang yang dilanggar di situ. Dan ini berjalan nih, warning-warning kepada beberapa orang begitu. Artinya begini Pak, BIN melihat ini masih terjadi sebetulnya, secara media sosial itu masih terjadi. Ada, terjadi, dan kita selalu ingatkan. Betul. Terpapar radikalisme. Betul. Gitu ya. Dan kami selalu interaksi ya, kami juga punya medsos resmi dan di situ banyak interaksi kepada generasi muda maupun juga generasi menengah yang notabene juga memberikan satu kritisasi terhadap apa yang disampaikan dan kita jawab. Jadi TikTok tanya jawab ini lebih kepada supaya mereka pandangan yang kita pandang tadi keliru bisa menjadi soft, bisa menjadi enak dan kita carikan solusi. Oke. Jadi kita tidak hanya terhenti pada suatu kritisasi saja tanpa ada solusi. Ya, jadi ancamannya nyata sebetulnya. Ini adalah early warning atau kewaspadaan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menganggapnya begitu sambil menunggu Pak Kamarudin. Amin. Mas Mukti, kalau Muhammadiyah sendiri memandang apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini seperti apa dan bagaimana kemudian seharusnya? Karena banyak yang kemudian kontra begitu saya menyebutnya ya, bahkan sampai ke DPR RI. Anda melihatnya? Ya, dengan segala hormat kepada Pak Menteri Agama, pernyataan beliau itu bukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang memang sesungguhnya tidak perlu. Artinya bahwa ya itu adalah sebuah persoalan yang sekarang ini memang sudah kita sadari bersama, tetapi memang ada persoalan yang tadi juga disebut oleh Pak Aceh dari Komisi 8, memang terjadi generalisasi atau over generalisasi. Oke, sebentar Mas Mukti, saya undang dulu Pak Kamarudin Amin karena sudah bergabung secara daring bersama Sapa Indonesia. Pak Kamarudin, selamat pagi. Terputus tampaknya, tapi mudah-mudahan kita coba lagi. Silakan lanjutkan Mas Mukti. Baik, jadi pernyataan Pak Menteri itu sekarang bukan sesuatu yang penting, yang memang diperlukan oleh masyarakat sekarang ini, dan juga menurut saya juga bukan pernyataan yang menggambarkan keadaan masjid-masjid di Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita lihat masjid ini kan secara jumlah, menurut Dewan Masjid Indonesia itu lebih dari 800.000 masjid. Dan
masjid-masjid itu kan secara pengelolaan itu kan bisa kita bagi menjadi 3 ya. Ya. Satu, masjid yang dikelola oleh pemerintah di lembaga-lembaga negara, termasuk di BUMN. Kemudian juga masjid yang dikelola oleh ormas-ormas tertentu, misalnya Muhammadiyah, NU, dan yang lainnya. Dan masjid yang dikelola oleh masyarakat secara umum dengan DKM yang sebenarnya tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu. Nah, bahwa ada penyebaran radikalisme lewat masjid, ya kalau kita mungkin pakai persentase kira-kira 0,0001% lah. Bahwa memang penyebaran itu ada, ya saya kira ya sangat mungkin, tetapi sangat kecil sekali jumlahnya. Karena itu maka jangan sampai pernyataan Pak Menteri ini menimbulkan opini dan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap masjid. Kemudian yang kedua juga menimbulkan penilaian negatif terhadap mereka yang sering ke masjid. Pak Wawan ini sering ke masjid, Pak Wawan ini aktivis masjid. Nanti kemudian Pak Wawan good looking lagi ya. Nah, padahal Mas Bayu, Pak Wawan, di dalam Quran itu diperintahkan agar kalau kita ke masjid ini harus tampil good looking loh. Iya. Ya kan, khudzu zinatakum inda kulli masjid, itu artinya tampillah good looking setiap kali kamu itu ke masjid itu. Jadi kalau kemudian pernyataan Pak Menteri ini tidak diberikan klarifikasi, dan mungkin menurut saya Pak Menteri perlu merujuklah kepada riset yang menjadi dasar dan menjadi referensi pernyataan beliau itu dari mana gitu. Karena beliau ini kan pejabat negara dan juga Menteri Agama, sehingga jangan sampai pernyataan beliau ini ya lagi-lagi menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Karena bagi masyarakat saya kira yang diperlukan sekarang itu terutama para guru di Kementerian Agama itu bagaimana murid madrasah ini belajar dengan baik, guru-guru madrasah ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang ya lebih layak, kemudian anak-anak bisa belajar dengan aman di madrasah dan pesantren. Itu saya kira itu lebih disambut oleh masyarakat dibanding dengan pernyataan yang sekarang sedang kita bicarakan ini. Oke, baik. Kita langsung ke Pak Kamarudin Amin. Mudah-mudahan sekarang sudah tersambung. Pak Kamarudin, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kamarudin. Akhirnya bisa bergabung. Di studio kami ada Pak Wawan Purwanto dari BIN dan juga ada Mas Abdul Mukti, Sekretaris PP Muhammadiyah. Pak Kamarudin, mungkin langsung saja. Kalau tadi Pak Wawan bilang ini mungkin early warning dari Kementerian Agama, dari apa yang kemudian sudah dilihat atau fact finding dari Kementerian Agama. Mas Mukti dari Muhammadiyah mengatakan mungkin supaya tidak menjadi opini negatif terhadap masjid-masjid di Indonesia dan lain-lain, referensi-referensinya mesti dijelaskan. Pak Kamarudin, silahkan. Jadi maksudnya seperti apa Pak Menteri Agama kemarin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Pertama saya ingin menyapa Prof. Muti, saya ingin mengucapkan selamat Prof atas terima kasih kemarin ya, sahabat saya. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih, selamat Prof. Pak Wawan juga kami sering bersama-sama di Kementerian Agama, sering mengundang beliau. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi sebenarnya begini, saya sudah menyampaikan di beberapa media juga bahwa pernyataan Pak Menteri itu sesungguhnya ingin meng-attract public attention, ya, ingin menarik perhatian publik bahwa hati-hati sekarang ini kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara bangsa yang sangat damai, sangat toleran, luar biasa dengan diversity-nya luar biasa, tetapi tetap bisa menjaga toleransi. Tetapi ada potensi yang harus kita waspadai bersama, ya. Hasilnya datanya sebenarnya banyak sekali hasil survei yang menunjukkan bahwa ada persepsi yang tidak produktif di kalangan masyarakat kita yang perlu kita antisipasi. Misalnya ya, ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, saya menyebut satu lembaga saja, penelitian yang dilakukan oleh The Center for Religion and Culture dari UIN Jakarta menemukan, meneliti dua hal. Pertama tentang literasi para takmir masjid. Yang kedua, persepsi para takmir masjid. Ternyata ditemukan bahwa ada presentasi yang cukup tinggi tentang persepsi masyarakat tentang bentuk pemerintahan Indonesia.
Misalnya ketika ditanya apakah Anda setuju tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata ada beberapa yang tidak setuju. Dan ketika ditanya terus menurut Anda pemerintahan yang paling ideal di Indonesia itu apa? Ya mereka mengatakan khilafah Islamiyah yang paling tepat begitu. Ada seperti itu. Nah 0,00 sekian persen pun itu berbahaya dan harus diantisipasi, harus diafirmasi. Kita harus mengambil langkah-langkah bersama. Apalagi jika presentasinya besar. Ini baru persepsi. Kita tidak menuduh mereka radikal. Tetapi persepsi ini kalau tidak diantisipasi itu bisa berpotensi bermetamorfosis menjadi kontraproduktif untuk bangsa dan negara. Ini faktual, ini data. Halo, Pak Kamarudin. Ya, halo. Oh, silakan Pak. Masih terdengar suaranya. Yang kedua, ada ternyata literasi keagamaan. Ternyata ini juga memprihatinkan. Ya, ada beberapa yang harus diintervensi. Jadi mereka pemahaman keagamaan tentang literasi keagamaannya perlu diintervensi memang. Sehingga tidak bisa memproteksi atau tidak bisa memfilter siapa penceramah-penceramah yang dibutuhkan. Ketika penceramah masuk, takmir masjidnya tidak bisa memfilter apakah ini benar atau tidak, apakah ini bagus atau tidak. Itu ada seperti itu meskipun prestasinya kecil. Tapi sekecil apapun itu harus diantisipasi. Nah sesungguhnya ke arah situ pernyataannya Pak Menteri. Oleh karena itu Kementerian Agama kita mengambil langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah afirmatif untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada masjid-masjid. Betul apa yang disampaikan oleh Prof. Muti tadi bahwa masjid itu ada beberapa kategori. Ada yang terafiliasi NU Muhammadiyah, itu aman lah. Yang terafiliasi kepada ormas-ormas yang moderat itu saya kira aman. Kita tidak ada masalah. Tetapi untuk diketahui bahwa masjid kita yang terafiliasi dan yang tidak terafiliasi kepada ormas apapun, yang tidak terafiliasi itu jauh lebih besar ketimbang yang terafiliasi. Ini juga survei. Ya, jadi masjid-masjid yang tidak dibina oleh NU, tidak dibina oleh Muhammadiyah, tidak dibina oleh Matlaul Anwar, Al-Irsyad, dan ormas-ormas yang lain, itu lebih besar daripada yang terafiliasi. Dan ini rentan. Jadi sekali lagi kita harus punya full awareness terhadap hal ini. Dan saya kira Pak Wawan paham sekali ini. Jadi kira-kira intinya begini, Pak Menteri hanya ingin Indonesia ini aman, ingin kita kondusif, kerukunan beragama berjalan, intra-umat beragama juga baik, sehingga menarik perhatian publik. Sekali lagi bahwa ini tugas kita bersama tentunya, pemerintah dan ormas Islam tentu harus bersinergi, dan ini salah satu keistimewaan Indonesia saya kira ya, partisipasi civil society saya kira patut menjadi model dunia ya untuk melihat, mengembangkan bagaimana hubungan agama dengan negara. Demikian Mas Bayu. Ya, baik Pak Kamarudin. Saya mau jeda sebentar untuk kemudian nanti kita kembali. Lebih daripada pro dan kontra, menurut kami akan lebih baik bagaimana kemudian masjid-masjid kita, ada yang di lingkungan kampus, ada yang di lingkungan kementerian atau kantor-kantor pemerintah, apalagi yang bertebaran di tengah masyarakat ini siapa yang kemudian mengawasi kalau begitu? Kalau ada early warning di Kementerian Agama, dan juga BIN selalu mengawasi, ada ormas-ormas besar sebetulnya yang kita miliki seperti Muhammadiyah dan NU. Saya kepingin setelah jeda kita akan mengarah ke sana. Tetap bersama Sapa Indonesia.